4 lawang. Namanya 4 lawang itu 4 pintu. Nah, ini dia kota tebing tinggi. Ikong and Risa Adventure. Untuk rute kembali ke Bogor, kami sengaja memilih rute yang berbeda, yaitu melalui jalur tengah. Walaupun lalu lintasnya padat dan penuh kendaraan berat, kami menginap semalam di Kota Bangko. Kemudian keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan ke Lahat untuk menginap. Untuk yang segmen terakhir, kami menginap di Baradatu 1 jam sebelum Bukit Kemuning. Kemudian kami memutuskan untuk melewati kota metro agak off track agar bisa punya pengalaman baru. Kami langsung melanjut perjalanan ke Bogor. Oke guys, jadi kita baru aja dari Desa Girimulyo. Nah, kita lihat di kejauhan tuh ada Gunung Tujuh ya, pegunungan Gunung Tujuh. Kalau Gunung Kerincinya di belakang tuh ketutupan awan. Nah, ini kita ke depan ini hamparan Kerinci, cuman very unfortunate, lihat ya. Itu masih banyak sampah di sini, tapi ya inilah hamparan gunung teh kayu aru. Jadi seluruh kecamatan itu teh semua. Very beautiful view. Sekarang kita udah sampai di kota Siulak. Siulak, tempat kita nanti mau cari dendeng batokok. Ya, inilah pusat kota Siulak. Dadah, kota Siulak. Ya, bentar lagi nyampe ke tempat dendeng batokoknya. Akhirnya sampai juga kita ke restoran di Sulak yang Sabana namanya, restoran Sabana Bu Upit, yang katanya dendeng batokoknya itu orisinil. Nah, ini yang namanya dendeng batokok, makannya pakai sambal itu. Nasi dendeng itu ya actually daging yang dipanggang. Oke. Mari kita nikmati. Gimana Pak Ikong? Kita coba dulu. Oke, sip. Alright. Setelah kita baru tahu yang namanya dendeng batokok itu seperti apa. Setelah makan dendeng batokok di pusatnya dendeng batokok, yaitu di Kecamatan Sulak Deras namanya, di Gunung Kerinci nih, di Kabupaten Kerinci. Nah, ini kita di Desa Sulak Deras atau Kecamatan Sulak Deras nih. Rumah-rumahnya masih banyak yang tradisional gitu. Sekarang kita menuju Kota Bangko yang jaraknya sekitar 172 km dari sini, dan perjalanan kata Google sih akan ditempuh dalam waktu 4 jam 30 menit. Bismillah. Nah, ini kita udah masuk ke Kota Sungai Penuh. Kota Sungai Penuh. Yang ibu kota Kabupaten Kerinci. Tapi kantor bupatinya di sono. Ya, tapi anyway. Ya, ini kita pernah kesini beli ketan durian. Waduh, enak banget. Ini juga ada sih, tapi biasanya jam 4 dia baru nongol. Enak. Oke, ini yang sebelah sana banget itu Danau Kerinci. Ini ya persawahan. Kita namanya desanya Koto Iman. Kita terus berlanjut di sini masih 3 jam lagi, sekitar 140 km menuju Kota Bangko. Ini di depan jalanan jadi macet karena ada tukang ngangon kerbau, ngiring kerbaunya di tengah jalan, men. Mungkin nanti kita bisa ngelewatin. Nah, itu kelihatan kan? Ya, dia ngambil seluruh jalanan lah buat ngangon kerbau di depan mobil kuning ini. Jangan lupa
like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kami lebih bersemangat lagi. Ya, akhirnya kita akan berusaha untuk melewati kawanan kerbau, tapi kita harus hati-hati, yang ada kita ntar yang diseruduk. Kecil-kecil. Ada yang gede, ada yang kecil. Keluarga kerbau. Berhasil, saudara. Aduh, inilah pengalaman di pinggir Danau Kerinci. Gitu dong, yang ngangon kok ya nyuruh kerbau ya. Kerbau parkir lagi depan. Iya, masa itu rombongan lagi yang di depan. Yang ngangon males sih ya. Kerbau. Rombongan lagi di depan kita. Aduh. Udah, hati-hati Ji. Tuh. Hati-hati kita yang diskusi. Alhamdulillah. Oke, ini kita baru aja lewat PLTA Batanghari ya. Ini bagus banget sih pemandangannya. Di tengah hutan juga. Namanya daerah Kecamatan Muara Hemat, Kabupaten Merangin. Ya, mudah-mudahan 83 km lagi kita bisa mencapai Bangko, di mana kita menginap di sana. Tadi sih sebenarnya saya udah menjajaki apa ada tempat penginapan di sekitar sini, tapi ternyata nggak ada. Ya udah, kita pelan-pelan aja lah jalan ke Bangko. Bismillah. Ya, ini kita udah jam 5 jam 5 sore lewat ya. 60 menit lagi kita sampai Bangko, tapi sekarang ini kita ada di mana ya? Lumayan besar sih kotanya. Ini kita ada di Perentak, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupatennya Marangin ya. Marangin tuh Kerinci. I think kayak masih Kerinci kali ya. Gede banget kalau gitu Kerinci. Ya, bismillah. Ini udah lumayan terbuka sih jalanannya. Tadi kita di hutan terus. Ini selama jalan, maksudnya selama jalan dari apa aku juga nggak tahu. Haha. Oke, bismillah. Nah, menjelang maghrib kami sampai di hampirlah di pinggir kota Bangko nih, sekitar 40 kilo atau 35 km lagi sampai di Kota Bangko ya, yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Merangin. Ya, beginilah suasananya di kampung apa nih ya kita. I don't know. Tandanya susah banget, tapi kita yang jelas sudah ada di Kabupaten Merangin, 30 km menjelang Bangko. Alhamdulillah. Ini udah jam 6:10, akhirnya nyampe juga kita ke Bangko, kota beriman. Nah, ini Bangko tuh ibu kota Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, teman-teman. Jadi kita sekitar 15 menit ya. 15 menit lagi deh, insya Allah kita sampai di penginapan ke tengah kotanya. Cari. Oke, setelah semalam kita menginap di kota Bangko, yang kita juga nggak nyangka kalau kota Bangko ternyata cukup besar. Kita dapat hotel yang bagus di Hotel Dewi. Pagi ini kita akan menuju Lubuk Linggau dan akhirnya kita akan menginap di Lahat. Oke, semoga semuanya lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tuh dia hotel kita, Hotel Dewi. Oke, jadi kita sekarang kita mau berangkat ke Lahat, mau lewat Lubuk Linggau, insya Allah mau lunch di sana. Nah, sebelum kita meninggalkan kota Bangko ini, kita mau lihat alun-alunnya seperti apa. Masya Allah, ternyata ini Bangko ini adalah ibu kota dari Kabupaten Merangin. Jadi kemarin kan Kayu Aro itu ada di Kerinci. Nah, si Bangko ini ada di Merangin. Besar banget kotanya ternyata. Surprise juga kita. Oke, see you then. Ini kita udah menuju alun-alun. Ngantri.
tapi yang pertama nggak mau. Kita ini alun-alun Merdeka, Kota Bangko. Ya, ini kita puterin aja. Ini adalah pusat kotanya. Pusat kotanya. Ya. Di sini ada kantor pemerintah. Ya begini aja sih sebenarnya. Tapi mestinya sih bukan gini. Ini taman. Kantor bupatinya. Kantor bupatinya Bangko. Ya ini kita pokoknya di benar-benar di pusat kotanya ya. Kantor bupati. Terus di sebelahnya kantor bupati ada apa ini? Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. So basically guys, ini kita ada di pusat kota Bangko nih. Gede banget, jalanannya juga bagus, terus juga lingkungannya juga bersih ya. Kita lumayan surprise lah pergi dan bersyukur kita bisa nginep di kota Bangko ini. Ini taman dengan menara bagus banget gitu. Ini ada Universitas Merangin, itu rektoratnya. Masya Allah, alhamdulillah ya Indonesia sampai Bangko ada Universitas Merangin. Ya Allah, syukurlah. Jalan tinggal aja begitu. Alhamdulillah, tambah lagi koleksi pengalaman kami Explore Indonesia. Ini kita dalam perjalanan dari Bangko menuju Lubuk Linggau, sebelum akhirnya kami akan mencapai ke Lahat. Nah, ya alhamdulillah jalanannya bagus ya, sepanjang jalan perkebunan dan hawanya juga cukup sejuk. Jadi ya terima kasih Bangko atas pengalaman yang menyenangkan. Jadi memang Bangko ini salah satu PAD-nya adalah perkebunan sawit ya. Jadi nah ini kita sudah keluar dari kota Bangko. Nah itu gerbangnya tuh. Dadah. Nah sekarang kita masuk ke kota apa nih? Nanti kita lihat. Ya kita baru saja melewati perbatasan Kabupaten Merangin dan sekarang kita masuk ke Kabupaten Sorolangun. Jadi di Provinsi Jambi ini kami telah melalui 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, dan sekarang kita masuk ke Kabupaten Sorolangun. Oke, enjoy, bismillah. Setelah sekitar 2 jam, ya belum sampai nih, 2 jam perjalanan dari Bangko, kami memasuki kota Sorolangun, tapi ini masih pinggir kotanya ya. We'll keep you updated. Jadi kita mau memasuki pusat kota Sorolangun, ibu kota dari Kabupaten Sorolangun. Kotanya cukup hijau. Nah, hujan kritik-kritik nanti. Kalau udah sampai tengah kota beneran kita akan itu bola. Ya ini kita akan memasuki pusat kota dari Sorolangun. Nah itu ada pasar atas. Kemudian itu ada Toserba, namanya Ceria Toserba. Nah, terus di situ ada Hotel Abadi. Di situ ada Bank Jambi di depannya. Nah, di sebelah kanan ada Masjid Agung Sorolangun. Ini jalan jembatan gede banget. Mungkin ini adalah jembatan yang menuju ke pusat kotanya Sorolangun. Let's check it out. Ini adalah Sungai Batanghari kalau nggak salah. Ini dari Bangko nih nyampe nih ke sini nih. Dari Merangin sampai ke sini. Kita jalan terus menuju Lubuk Linggau. Ya begitu aja nih kelihatannya pusat kotanya Sorolangun. Sudah habis. Begitulah Monasnya Sorolangun.
Di sebelah sana itu kompleks Bupati, kantor Bupati. Ya, ini karena kita mau ke Lubuk Linggau, jadi kita tetap berada di jalur lintas Sumatera. Ya, jadi ternyata kota Srilangun itu lumayan kecil ya, kota kabupaten ibu kota Kabupaten Srilangun. Sekarang kami sudah meninggalkan pusat kota menuju Lubuk Linggau. Mungkin insya Allah 2 jam lagi kami akan sampai ke sana. Oke, akhirnya kita masuk ke Sumatera Utara. Selatan. Dia kenapa juga? Jadi rupanya Srilangun adalah kabupaten terakhir di perbatas di Jambi. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke kabupaten apa nih? Lagi cari-cari. Kabupaten Simpang Rawas di Sumatera Selatan. Kabupaten Musirawas Utara, maaf, Musirawas Utara di Sumatera Selatan. Tujuan kita mudah-mudahan 1,5 jam lagi kali ya, kita sampai ke Lubuk Linggau. Oke, ini kita udah masuk ke kota Musirawas sebagai ibu kota dari Kabupaten Musirawas Utara. Ya gini aja, jalannya cuma 1 jalur ini di lintas Sumatera. Ini kantor Bupatinya Musirawas Utara. Ini jalannya luas di sini. Depan kantornya Bupati. Untuk harus ini. Yuk. Oke, akhirnya sampailah kita di keluar Musirawas. Mau beli minum situ. Ada es. Tapi jadi sampailah kita ke kelihatannya sih ini Kabupaten Lubuk Linggau. Ini kita lihat aja. Tadi Kabupaten Musirawasnya udah coret. Nah, masuk ke Lubuk Linggau kayaknya. Akhirnya setelah hampir 4 jam ya, antara 3,5 sampai 4 jam, sampailah kita di kota Lubuk Linggau. Itu dia, ada spanduk yang gede, selamat datang di kota Lubuk Linggau. Ini wali kota Lubuk Linggau, ibu kota dari Kabupaten Lubuk Linggau juga mungkin. Belum nemu nama kabupatennya. Oke deh. Ini ceritanya nih, kita udah jalan selama 3 km lah setelah tubuh selamat datang ke Lubuk Linggau, tapi suasananya masih hutan terus. Jadi ya kelihatannya nih Lubuk Linggau di kota yang masih berupa kebun dan hutan. Masih sekitar 3 atau 4 km lagi baru sampai kita ke pusat kota. Nih, kita udah sampai ke gedung olahraga Lubuk Linggau tuh. Gedung olahraga Lubuk Linggau. Ya, kita udah di kotanya nih, udah ada SMA 1 Lubuk Linggau. Ya berarti ini kita udah agak-agak memasuki kota. Ini kita udah sampai pusat kota. Nah, itu udah ada namanya Hotel Wijaya di sebelah kiri jalan. Kelihatannya Hotel Wijaya yang paling gede di sini. Tuh ada ada ini grup Wijaya nih, ada Hotel Wijaya, ada Wijaya Motor. Nah, begini aja nih ibu kotanya nih. Ini pertokoannya, jadi ini benar-benar city centernya Lubuk Linggau nih, kayak gini nih. Ini letaknya di jalan lintas Sumatera. Ini jalan yang akan menuju
Palembang. Jadi kita mau ke Lahat juga kita lewat sini. Jalan Yosudarso. Iya, dan kita mau berhenti di sini untuk makan siang. Oke. Ini kita lagi di Lubuk Linggau. Ini makannya udah kayak Palembang. Ini celor sama kapal selam Kapsel. pakai itu. Oke. Nama restorannya Dapur Kito. Nah, ini Pak siapa? Nani, Pak Dadi. Pak Dadi yang punya ya? ya. Oke, sukses ya Pak. Haji, bagaimana kesan-kesannya lagi nungguin ketoprak? Ya, ini makan. Jauh-jauh sini makannya ketoprak sih. Makan minumnya. Iya, padahal banyak pilihan yang lain. Oke, lanjut. Ini pusat kotanya Lubuk Linggau. Menurut tadi yang punya restoran Dapur Kita. Wih, ini ada Grand Zuris itu. Menurut yang punya toko, dia bilang Lubuk Linggau ini kota kedua terbesar di Sumatera Selatan setelah Palembang. Ya, emang ini pusat kotanya tuh panjang banget sih. Begitulah kabar dari Lubuk Ride. Alhamdulillah, sekarang kita sudah meninggalkan kota Lubuk Linggau. Nah, kota selanjutnya adalah Tebing Tinggi kayaknya. Tapi tujuan kita ke Lahat. Nah, Lahat itu sekitar 3,5 jam lagi dari sini. Yuk, bismillah. Ini kita sampai di Musirawas, tuh ininya, kabupaten setelah kota Lubuk Linggau. Ya, jadi ini kantor bupatinya Musirawas. Muara Betiti nama kotanya, ibu kota Musirawas mungkin ya. I don't know, itu bilangnya tugunya Muara Betiti, tapi ini kabupatennya Musirawas. Ya, kita lanjut. Nah, ini kita akan memasuki kota Tebing Tinggi di Sumatera Selatan. Nah, si Tebing Tinggi ini adalah ibu kota dari Kabupaten Empat Lawang. Namanya Empat Lawang itu 4 pintu. Nah, ini dia kota Tebing Tinggi. Suasana kota Tebing Tinggi yang ya kota yang kecil ya. Ya tipikal deh kota-kota. Mungkin ini segede muka lah, yang cuman ada kotanya ya cuman sepanjang jalan lintas Sumatera ini. Ini apa ya, kita menyeberangi sungai apa ini, masih besar sungainya, nih jembatan juga panjang. Ya udah deh, kayaknya kita udah lewat deh kota Tebing Tingginya, udah habis. Sekarang udah masih sih di kota Tebing Tinggi, jadi kita masuk ya, tapi kita udah hampir keluar lagi menuju Lahat. Insya Allah 1,5 jam lagi lah, 77 km lagi sampai. Ya sesuai dengan namanya ya, Tebing Tinggi itu terdiri dari apa, kotanya terdiri dari tebing yang tinggi. Ini sebelah kiri kanan kita tuh tebing tinggi banget, jadi sebenarnya sangat indah ya. Terus tapi udah keluar lagi deh dari tebing tingginya. Oke, nih ternyata ding kita baru sampai di Empat Lawang. Apa namanya? Pusat kota Kabupaten Empat Lawang. Yaitu ini nih, ternyata baru nih SMA 1 Tebing Tinggi. Nah, di sini nih pusat kotanya. Jadi tadi aku agak meleng sedikit, ternyata tokonya
pusat kotanya nongol tiba-tiba depan mata. Ya setelah dari pusat kota itu ya kita keluar lagi. Jadi kita sudah keluar dari Kabupaten Patlawang yang ibu kotanya Tebing Tinggi tadi, dan sekarang kita memasuki Kabupaten Lahat. Yeay, kita sudah masuk ke Kabupaten Lahat. Jadi tapi untuk sampai ke kota Lahatnya diperlu ya masih ada 70 km lagi dari perbatasan Kabupaten Patlawang ini. Oke guys, 19 menit lagi sih 19 km lagi sih kita mau sampai ke Lahat. Cuman ya lama, jalan itu pelan banget karena ini di jalanannya banyak truk-truk yang isi palm oil dan sebagainya gitu ya. Jadi dan kadang-kadang kalau bererot itu ya jadinya lama, pelan dan macet. Dimana lagi pula jalannya tuh nanjak dan berkelok-kelok. Jadi ya kita sabar aja ya guys, untuk sampai ke Lahat gitu. Cannot wait sih, karena udah walaupun cuma 7,5 jam kita jalan, tapi kelihatannya memang cukup panjang perjuangannya. Sekitar 15 menit lagi kita akan memasuki kota Lahat. Ini ada di Desa Sukatani di Kecamatan Talang. Rumah-rumahnya masih banyak banget yang tradisional, jadi cukup fun lah untuk lewat. Cuman untuk mencapai ke sini tuh bener-bener long and winding road, terus jalanannya juga sebelumnya tuh banyak yang bolong-bolong karena kiri kanan jalan kan perkebunan sawit, jadi yang lewat tuh truk-truk gede-gede gitu bawa baik kru CPO maupun tandan kelapa sawit. Jadi ya mesti hati-hati lah. Nah kita udah masuk ke Lahat. Ini adalah sekolah calon bintara Secaba. Ini terus ya menurut Google sih kita nyampe ke hotel 2 kilo lagi. Nah ini dia Secabanya Lahat. Wih, aku baru tahu loh Lahat itu kotanya tuh di lembah, indah banget. Tuh jalannya hilly gini. Tuh kayak di kota apa ini ya? Kayak kalau di Flores di Ruteng ya yang naik turun aja. Jawa. Atau kalau misalnya di Sumatera di Bukit Tinggi kali ya. Bagus banget loh Lahat. Wih, cantiknya. Ada kompleks KAI di Lahat. Ih, ini berarti kotanya kota lama banget. Terus nih apa namanya, taman, pohonnya besar-besar. Kita udah sampai di Patung Pahlawan. Di kanannya? Ke sana dulu dong belum mobil ya. Oh, bisa. Iya. Putar balik. Iya, di sini kan melanggar aturan. Ya terus Ini hotel. nih ya. Ini hotel kita. Iya. Ini hotel kita nih Bukit Sarelo. Nanti aku mau lihat lagi. Alhamdulillah. Ini kita mesti cari-cari hotel dulu yang ada liftnya karena ya mesti perlu akses yang lebih mudah lah buat dia. Oke. Oh masih depannya. Oke. Ini cuma salah satu. Iya. Kota tua. Ini kota tua banget sih. Bagus banget Lahat. Indah banget sih. Oke, hari ini adalah hari yang ke-9 perjalanan kami yang cukup melelahkan tapi tetap bersemangat. Nah, kita ini dari Lahat di Hotel Grand Orchid
Kita mau menuju ke Muara Enim dulu, Batu Raja, terus kita aimnya mungkin sampai ke Bukit Tumuning. Kota kecil tapi ada hotel yang lumayan bagus. Kita coba sampai ke sana. 7 jam kira-kira. Kan kita batasnya sekitar 7 jam. Oke, tapi sebelumnya kita mau mampir ke bukit yang unik, namanya Bukit Serelo. Ini ikonnya Lahat. Ya, kayak di atasnya ada jempolnya gini di puncak bukitnya. Ntar kita lihat dari dekat. Oke, kita lanjutkan. Mau nyari nama hotelnya nggak ada. Selamat pagi Kota Lahat. Kota ini didirikan tahun 1830 sebagai pusat perkebunan karet oleh pemerintah Belanda. Jadi memang kotanya bagus, merupakan salah satu kota tua di Sumatera yang memang dibagi berdasarkan segmen afdeling gitu. Nah ini kita kayaknya balik lagi ke kota untuk jalan ke arah Muara Enim. Kok iya bener ya Muara Enim ya. Oke. Ini udah. Ups. Selamat jalan dari Kota Lahat. Oh iya bener.